Baik pemirsa, kita juga akan selanjutnya bergabung bersama dengan jurnalis MGN Niken Riwu yang tengah berada di posko pengungsian yang diselenggarakan atau dibuka oleh PMI. Niken, selamat malam. Selamat malam, gadis. Ya, Niken, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di posko pengungsian PMI saat ini? Ya, gadis, saat ini saya berada di posko pengungsian PMI Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Semper, Jakarta Utara. Saat ini kondisi pengungsian cukup penuh, tapi masih ada ruang untuk bagi para pengungsi yang mencari tempat perlindungan begitu. Jadi di tempat ini sudah ada 2 tenda, seperti yang bisa Anda lihat di sini sudah ada 2 tenda yang disediakan oleh PMI Jakarta Utara. Di tenda ini sudah menampung, saat itu menampung 50 orang saja. Hanya saja saat ini jumlahnya, menurut data yang ada di PMI, jumlahnya sekitar 100 orang per tenda. Dan saat ini PMI juga masih terus membangun, ada 1 tenda lagi, persiapan jika nanti ada pengungsi yang berdatangan dari lokasi kejadian. Sepanjang ini sekitar ada 500 pengungsi yang didata oleh PMI Jakarta Utara, tapi jumlah ini masih fluktuatif karena masih banyak warga yang keluar masuk begitu ke tempat ini dan belum mendaftarkan secara full begitu. KTP dan tempat tinggal belum secara jelas identitas ditinggalkan bagi Baik, Niken, Halo, gadis. Ya, baik. Tadi kita melihat ada papan data di posko pengungsian di posko PMI. Bisa Anda jelaskan apa isi dari papan data tersebut? Adakah data dari warga yang dirawat di posko atau bagaimana? Jadi data ini adalah data pengungsi markas PMI Jakarta Utara. Ada sejumlah 54 kepala keluarga, jumlah 50 orang dewasa, ada anak-anak 28 jiwa, ada lansia 4 jiwa, dan balita ada 11 jiwa. Dan di sini juga dituliskan tindakan yang dilakukan, yakni membuat shelter seperti yang tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa ada 2 shelter yang sudah dibangun dan ada 1 lagi yang sedang dibangun oleh petugas. Dan di sini juga tertulis bantuan yang dibutuhkan seperti selimut dan popok bayi karena hampir 70% di sini adalah ibu-ibu dan anak-anak. Begitu, gadis. Baik, seperti apa kondisi saat ini para pengungsi ini, kan bisa Anda jelaskan atau bisa Anda wawancara satu-satu korban di sana? Sejauh ini ada beberapa warga yang memang sebenarnya rumahnya tuh tidak terdampak atau sekitar 1 kilometer dari lokasi kejadian. Tapi karena merasa ingin lebih nyaman, jadi mereka meninggalkan lokasi kejadian lebih dulu begitu. Saya akan mencoba mencari warga. Ini ada ibu dengan balitanya. Selamat malam, Bapak. Bapak izin bertanya, Bapak dari mana, Pak? Dari Pasar Kaget. Dari Pasar Kaget. Jaraknya berapa jauh, Pak, dari lokasi? Jaraknya masih sekitar 500 meter. 500 meter. Bapak kesini bersama dengan Sama keluarga. Keluarga. Kondisi rumah bagaimana, Pak, saat ini? Masih aman, hanya menghindari asap. Menghindari asap. Ya. Kejadiannya awalnya gimana, Pak, ya, Bapak ingat? Awalnya kan hujan deras, terus terjadi petir. Dan setelah petir, bau bensin itu menyengat. Lalu sekitar 5 atau 10 menit kemudian terjadi ledakan itu. Nah, itu pas meledak, ya semua warga sudah mulai keluar dan cari tempat aman. Kami sebenarnya masih jarak aman, hanya karena setelah itu terjadi kebakaran di sekitarnya, makanya asapnya itu kami harus hindari.
Hmm, Tapi semua keluarga ada di sini sekarang. aman di sini semua. Terima kasih. Terima kasih. Iya.